nggak sih, komentar nggak bisa. Masalah pastinya itu gimana itu belum tahu pasti. Tapi kayaknya kalau nggak salah ya, tapi nggak tahu ini benar apa salah ya, yang info yang beredar yang aku tangkap. Lesti itu manggung off air kalau nggak salah, bawain lagu itu. Kalau off air kan banyak yang video. Nah, jadi salah satu yang video itu ditayangkan di YouTube. Kayaknya gitu ya, tapi pastinya aku nggak tahu. Nah, kalau misal bener begitu, nggak ada urusannya sama Lesti. Yang izin ya yang nayangin yang YouTube harusnya. Tapi persisnya masalah ya, aku belum tahu pasti. Iya, kalau memang masalahnya di situ ya yang upload bukan Lesti. Oke, jadi begini sobat, awal permasalahan mereka itu kan karena memang hak cipta lagu yang kemudian merembet kemana-mana. Lesti dibilang tidak pernah izin saat manggung dan membawakan lagu-lagu dari Yoni Dores seperti itu, yang kemudian merambat kepada penulisan hak cipta lagu, di mana dalam setiap upload video di YouTube tidak ada kata sang penulis Yoni Dores. Tapi di sini permasalahannya bukan di situ, teman-teman. Karena yang upload video, apalagi yang viral itu kan katanya dahan kering dahan yang renting, kering-kering itulah wis pokoknya ya seperti itu. Nah, itu yang upload juga bukan dari tim Lesti seperti itu. Itu hanyalah penonton. Kalau orang manggung ini wajar, penonton ini banyak yang rekam sobat, seperti itu. Jadi ditayangkanlah di YouTube. Orang kalau nggak paham tentang hak cipta lagu, ya tinggal upload aja. Seperti aku nonton Lesti, nah tak upload videonya meledak. Aku tanpa upload, aku ngupload ya tanpa penulis lagu, cuma asal upload, yang penting dikasih judul, kan seperti itu logikanya. Nah, itu sekarang juga dibahas sama beliau karena tidak ada penulis lagu nih. Sik tahu. Nah, dari sini teman-teman itu blunder mendukung Lesti, bukan mendukung penciptanya, malah mendukung Lesti. Ya, seperti itu kan. Nah, sudah jelas kan teman-teman permasalahannya di mana. Ini ujung-ujungnya juga duit, seperti itu. Karena ini sudah lama, ngapain nggak dari dulu, ya? Kenapa Lesti? Kenapa Lesti? Hanya Lesti? Sekarang kalau ditanya ke masyarakat umum, artis yang paling cepat dia tahu pasti Lesti kan? Berarti yang terkenal dulu dilaporkan ya bang? Iya dong. Nah, dari sini kan paham kenapa Lesti yang dilaporkan. Karena Lesti yang paling terkenal, orang-orang tahu Lesti. Nah, temen-temen pakai logika. Kenapa Lesti? Dia punya nama, orang yang suaranya bagus, punya nama di Indonesia ini sangat luas. Dia menyenggol bukan berarti tanpa mencari keuntungan, pasti ujung-ujungnya duit. Nah, tapi sayangnya yang disenggol ini pertahanannya kokoh, ujung-ujungnya ini pasti blunder. Nah, seperti itu. Awal saja seperti macan, ujung-ujungnya seperti kucing kelaparan. Baik, saya tanggapi bahwa kita sepakati bersama bahwa pelanggaran HAKI itu melanggar hukum. Kita sepakati bersama bahwa hak asasi manusia itu diatur oleh undang-undang dan dilindungi oleh undang-undang. Maka kesamaan hak itu harus berimbang. Saya menanggapi ketika apa yang terjadi dalam kasus viral ini, bahwa Lesti Kejora dilaporkan oleh Doni Dores, itu menurut saya sebagai praktisi hukum itu terjadi error in objecto. Kenapa? Tidak tepat ketika seseorang menyerang Lesti dalam kasus ini.
yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 113. Karena apa? Kalau kita melaporkan seseorang secara pidana, elemen eksplisitnya adalah harus terukur secara eksak berapa kerugian yang diderita oleh si pelapor, ya. Nah, tiba-tiba sekarang melaporkan Lesti Kejora yang berkaitan dengan tidak substansial apa yang dilakukan oleh Lesti Kejora. Yang saya tahu bahwa ini adalah kontestasi politik di mana event audisi adalah pilihan lagu. Kan sudah ada di situ lagu A, B, C, D. Lagunya pilihannya Lesti memilih lagunya yang ranting itu kan. Nah, tidak bisa Lesti disalahkan. Seharusnya pihak Unidoris lakukan upaya hukum baik pidana maupun perdata, terserah lah ya. Yang jelas yang dilaporkan itu, yang diadukan itu adalah pihak Indosiar, bukan Lesti Kejora. Contoh, misalkan Lesti Kejora hobi nyanyi, paling bernyanyi di YouTube. Dia bisa nggak menghitung berapa penghasilan Lesti di dalam menyanyikan lagu tersebut? Kan tidak bisa dihitung. Terus sekarang viral bahwa Lesti diputar ulang oleh beberapa YouTuber, itu sah-sah saja kalau menurut saya. Dipublikasikan sah-sah saja, karena lagu itu untuk didengarkan, diciptakan untuk dinikmati, diciptakan untuk siapapun orang yang mau menyanyikan itu sah-sah saja. Terkecuali ada asas-asas yang mengatur bahwa ada lagu itu tidak boleh dinyanyikan oleh orang lain. Kita sepakati bersama bahwa etika itu undang-undang meskipun tidak dibatalkan. Ketika seseorang melanggar etika, maka akan mendapatkan sanksi sosial. Maka dari itu tindakan yang dilakukan oleh Lesti, yang kita tahu bersama bahwa sudah dilakukan somasi. Terus ketika seseorang yang dimohon somasi itu dia tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan dia tidak perlu menjawab somasi, ya tidak perlu dijawab. Namun ketika memang saya tahu Lesti orang baik, ya silaturahim aja kan begitu. Saya yakin Lesti dengan suaminya juga mau menyambut baik kedatangan Unidoris ya, daripada sekarang berusaha untuk melaporkan suatu kejadian, suatu peristiwa di mana aksiomatisme kan begitu. Akhirnya oh iya ya, elemen eksplisit itu harus terhitung dulu. Nah sekarang bagaimana saya bisa menuntut kerugian yang berkaitan dengan tuntutan kerugian dan sebagainya, meskipun ada beberapa pasal yang memang dipersilakan untuk melaporkan pelaporan, tapi linearnya seseorang harus melakukan upaya hukum secara pidana. Karena setelah melakukan upaya hukum pidana dan di situ terdapat bukti-bukti pelanggaran melawan hukum, maka silahkan dilaporkan secara pidananya. Nah, ini jawaban A1-nya dari pembahasan Lesti Kejora. Nah, seperti itu. Sudah jelas, apa yang perlu kita jelaskan lagi? Kata-kata beliau sudah mewakili kita semua. Yang belum paham-paham, sudah paham sampai sini. Masalah tuntutan yang katanya sampai 2M. Logika enggak, kok asal nuntut 2M? Kita harus menghitung pendapatan Lesti beliau dari lagu itu. Seperti itu, nggak asal nyeplos 2M. Aku nyiptain lagu, ada orang yang asal menyanyikan, tak denda 100M misalnya, apa ya logika kan seperti itu. Sedangkan dia pendapatannya misalkan 1M, kita gugat 40M, nggak masuk bos.